Beberapa minggu terakhir publik dihebohkan dengan beredarnya isu penangkapan salah satu pegiat pasar muamalah. Menurut pemberitaan, penangkapan itu disebabkan dalam transaksinya di pasar tersebut tidak digunakan mata uang rupiah, melainkan jenis logam mulia berupa dinar atau emas dan dirham atau perak. Bareskrim Polri menahan pegiat gerakan dinar dirham tersebut pada Selasa, tanggal 2 Februari tahun 2021 malam. Tersangka dijerat berdasarkan dua pasal yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau KUHAP, yaitu Pasal 9 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang KUHP, dan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang mata uang. Dia terancam hukuman penjara paling lama 15 tahun. Apakah betul dasar penangkapan ini karena transaksi tersebut bertentangan dengan regulasi yang ada? Ataukah ada muatan politik tertentu? Jika yang menjadi dasar penangkapan adalah karena penggunaan mata uang selain rupiah, mengapa di beberapa tempat perlakuan yang sama tidak terjadi? Seperti kita ketahui, penggunaan mata uang asing terjadi di beberapa wilayah perbatasan, juga di daerah yang menjadi pusat wisata. Hal itu sudah berlangsung lama dan tidak ada penindakan. Banyak anggapan negatif terkait tindakan aparat tersebut yang cenderung diskriminatif. Apalagi terdapat informasi bahwa penggunaan dinar dirham tersebut dikaitkan dengan ide khilafah. Padahal wakaf, yang akhir-akhir ini dijadikan gerakan nasional oleh pemerintah, juga terkait erat kaitannya dengan syariah dan khilafah. Demikian pula juga zakat yang notabene-nya adalah bagian dari Islam. Lalu mengapa dinar dirham dipermasalahkan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh segenap pecinta Atlas Media. Kali ini akan kita kupas ragam keunggulan dinar dan dirham. Dinar dan dirham adalah mata uang sesuai syariah Islam. Sejak Rasulullah SAW sukses mendirikan daulah Islam di Madinah pasca hijrah, beliau menyetujui penggunaan mata uang dinar dirham sebagai mata uang resmi negara. Mengingat dinar dirham memang telah lama digunakan oleh masyarakat saat itu, Rasulullah SAW lalu menyetujui timbangan kaum Quraisy sebagai standar timbangan dinar dirham. Dalam hal ini, beliau bersabda, timbangan yang berlaku adalah timbangan penduduk Mekah dan takaran yang berlaku adalah takaran penduduk Madinah. Hadis riwayat Abu Dawud. Jika dibandingkan dengan timbangan sekarang ini, maka satu dinar setara dengan 4,25 gram emas dan satu dirham akan setara dengan 2,975 gram perak. Berdasarkan hal ini, Islam sangatlah jelas menghubungkan mata uangnya, yaitu dinar dan dirham, dengan emas dan perak. Dalam Islam, emas dan perak adalah standar baku dalam bertransaksi. Artinya dalam hal ini emas dan perak adalah sistem mata uang yang digunakan sebagai alat tukar. Kesimpulan ini berdasarkan beberapa alasan berikut ini. Alasan pertama, ketika Islam melarang penimbunan harta, Islam hanya mengkhususkan larangan penimbunan untuk emas dan perak. Adapun mengumpulkan harta selain emas dan perak tidak disebutkan salmal, melainkan ihtikar. Jadi jelas larangan ini ditujukan pada alat tukar atau medium of exchange. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, orang yang menimbun emas dan perak, yang tidak menafkahkannya di jalan Allah, maka beritahulah mereka bahwa mereka akan mendapat siksaan yang pedih. Quran Surat At-Taubah ayat 34. Dan alasan yang kedua, Islam telah mengaitkan emas dan perak dengan hukum-hukum yang baku. Maksudnya dalam konteks ini adalah ketika Islam menetapkan diyat atau denda atau tebusan, Islam telah menentukan diyat tersebut dengan ukuran tertentu, yaitu dalam bentuk emas. Saat Islam mewajibkan hukuman potong tangan terhadap praktik pencurian, Islam juga menentukan ukuran tertentu dalam bentuk emas. Selanjutnya alasan yang ketiga, Rasulullah telah menetapkan dinar dan dirham saja sebagai mata uang. Beliau telah membuat standar uang ini dalam bentuk uqiyah, dirham, danik, kirot, mitskol, dan dinar. Semua ini sudah masyhur digunakan oleh masyarakat dalam bertransaksi kala itu. Dan Rasulullah pun mendiamkan hal ini berlangsung. Lalu alasan yang keempat, ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala mewajibkan zakat uang, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mewajibkan zakat tersebut atas emas dan perak.
Allah Subhanahu wa Ta'ala menentukan nisyab zakatnya dengan nisyab emas dan perak. Adanya zakat uang berupa emas dan perak menunjukkan bahwa mata uang dalam Islam berupa emas dan perak. Dan alasan yang kelima, hukum-hukum tentang transaksi pertukaran mata uang hanya dalam bentuk emas dan perak. Semua transaksi dalam bentuk finansial yang dinyatakan dalam Islam hanya dinyatakan dalam emas dan perak. Berdasarkan hal-hal di atas, jelas bahwa mata uang dalam Islam distandarkan pada emas dan perak dengan jenis dan timbangan yang telah ditentukan. Itulah yang disebut dinar dan dirham. Keunggulan dinar dan dirham. Uang yang saat ini kita gunakan sehari-hari adalah uang kertas fiat money. Fiat money adalah mata uang keluaran pemerintah yang tidak didukung oleh komoditas seperti emas. Uang kertas ini dicetak oleh pemerintah dengan nominal tertentu. Dan lebih gamblang lagi dan perlu kita ketahui adalah uang kertas ini tidak memiliki nilai intrinsik. Nilai intrinsiknya hanyalah selai kertas biasa yang artinya sama dengan kertas lainnya. Pasalnya pemerintah tidak menjamin uang kertas tersebut dengan emas atau perak. Ini tidak hanya terjadi di Indonesia, tetapi di seluruh dunia. Bahkan dolar Amerika Serikat pun juga termasuk fiat money. Dinar dan dirham memiliki banyak keunggulan jika dibandingkan dengan uang kertas fiat money. Pertama, dinar dan dirham memenuhi unsur keadilan dibandingkan fiat money. Pasalnya, dinar dan dirham memiliki basis yang real berupa emas dan perak. Sebaliknya, fiat money sama sekali tidak dijamin dengan emas dan perak. Nilai yang tercetak pada uang kertas fiat money tidak akan sama dengan nilai intrinsiknya. Hal ini memunculkan ketidakadilan. Pasalnya, otoritas moneter yang menerbitkan mata uang sudah mendapatkan keuntungan yang sangat besar dari selisih nilai nominal yang tertera dengan nilai intrinsiknya. Sebaliknya, dinar dan dirham jelas adil karena antara angka yang tertera dan nilai intrinsiknya sama. Keunggulan kedua, dinar dan dirham lebih stabil dan tahan terhadap inflasi. Berdasarkan fakta sejarah, emas dan perak merupakan jenis mata uang yang relatif stabil dibandingkan dengan sistem uang kertas fiat money. Bagaimanapun kuatnya perekonomian suatu negara, jika sistem penopangnya menggunakan uang kertas, negara tersebut rentan terhadap krisis dan cenderung tidak stabil. Bahkan beberapa kejadian yang berkaitan dengan krisis, salah satunya dipicu karena penggunaan sistem uang kertas fiat money. Penggunaan uang kertas bisa dipastikan akan membawa rentetan inflasi. Hal ini berbanding terbalik dengan dinar dan dirham yang berbasiskan real emas dan perak. Penggunaan dinar dan dirham akan lebih stabil karena nilai nominal yang tertera setara dengan nilai intrinsiknya. Keunggulan yang ketiga, dinar dan dirham memiliki aspek penerimaan yang tinggi, termasuk dalam pertukaran antar mata uang atau dalam perdagangan internasional. Pasalnya, dinar dan dirham tidak memerlukan perlindungan nilai karena nilai nominalnya benar-benar dijamin penuh oleh emas dan perak. Berikut contoh sederhana untuk memahami keunggulan dinar dan dirham. Pada tahun 1800 harga emas per 1 troy ons setara dengan 19,39 dolar AS. Pada tahun 2004, 1 troy ons emas senilai 455,757. Dengan kata lain, selama 2 abad berlalu, emas mengalami apresiasi yang luar biasa sebesar 2.250% terhadap dolar. Contoh berikutnya, pada tahun 1996, ongkos naik haji atau ONH sekitar 7,7 juta rupiah. Hal ini setara dengan sekitar 308 gram pada saat itu. Sedangkan sekarang, yaitu pada 2021, ONH anggap saja rata-rata 40 juta rupiah. Jika 1 gram emas hari ini seharga 1 juta rupiah, dengan kepemilikan 308 gram seperti tahun 1996, maka kita bisa memiliki dana sekitar 308 juta rupiah. Dengan jumlah sebesar ini, kita dapat memberangkatkan 7 orang plus uang sakunya. Kesimpulan sederhananya adalah emas lebih stabil dari tahun ke tahun. Fakta-fakta tersebut membuktikan dinar dan dirham dapat menjelma menjadi mata uang yang sangat unggul dibandingkan dengan mata uang kertas fiat money manapun, termasuk dolar Amerika Serikat sekalipun.
Banyak pihak juga mengakui keunggulan mata uang yang berbasiskan emas. Alan Greenspan, mantan seorang chairman The Fed sendiri pernah berkata, emas masih menjadi bentuk utama pembayaran di dunia. Dalam kondisi ekstrim, tidak ada yang mau menerima uang fiat, tetapi emas selalu diterima. Seorang analis emerging market CLSA, Christopher Wood juga mengatakan, emas adalah satu-satunya jaminan nyata terhadap ekses-ekses keuangan masif yang masih dirasakan dunia barat. Wood juga menegaskan, ketika nilai tukar dolar anjlok, harga emas akan terus naik. Hal yang sama juga disampaikan oleh Robert Mundell, seorang penerima Nobel Ekonomi. Ia memperkirakan bahwa emas akan kembali menjadi bagian sistem keuangan internasional pada abad ke-21. Sedangkan Peter Bernstein, seorang pakar keuangan terkemuka dunia, juga mengatakan secara terbuka bahwa ketika semua mata uang kertas berjatuhan, emas akan menunjukkan kesaktiannya. Emas atau dinar menunjukkan nilai yang stabil dan cenderung menguat terhadap mata uang kertas. Berdasarkan uraian tadi, sejatinya sebagai seorang muslim terikat dengan syariah Islam sebagaimana yang telah Allah Subhanahu wa Ta'ala perintahkan, termasuk dalam penggunaan mata uang dinar dan dirham sebagai alat transaksi. Penggunaan mata uang dinar dan dirham sangat jelas basis dalil syariahnya dan fakta keunggulannya. Hanya saja, penggunaan dinar dan dirham sebagai mata uang tentu memerlukan legalitas negara sebagai institusi yang kuat dan berdaulat seperti kalau itu di Madinah. Tidak mungkin semuanya bisa dilaksanakan dengan sempurna kecuali adanya negara yang berani untuk melawan hegemoni kapitalisme global, dalam hal ini adalah dunia barat. Dalam hal ini, negara harus berani berhadapan dengan negara-negara besar yang saat ini mendominasi dunia. Ini semua tentu hanya bisa diwujudkan oleh institusi daulah Islamiyah yang pernah dicontohkan oleh Rasulullah SAW, yang kemudian dilanjutkan oleh para sahabat beliau hingga runtuhnya daulah Turki Utsmani pada tahun 1924. Rasulullah SAW bersabda, akan datang suatu masa pada umat manusia, pada masa itu tidak ada yang bermanfaat kecuali dinar dan dirham. Dinar dan dirham memang dikenal sebagai alat perdagangan resmi yang paling stabil dan sesuai syariah sejak berabad-abad lamanya. Selain itu dapat juga digunakan untuk pembayaran zakat, alat investasi atau simpanan, dan mahar. Sejak awal sejarah Islam sampai saat ini, nilai dari mata uang Islam yang didasari oleh mata uang bimetal ini secara mengejutkan sangat stabil jika dihubungkan dengan bahan makanan pokok. Nilai inflasi mata uang ini selama 14 abad lamanya adalah 0. Namun pemanfaatan dinar dan dirham sebagai mata uang mulai ditinggalkan. Padahal, sejarah Islam telah membuktikan bahwa mata uang emas dan perak itu dapat menghindarkan masyarakat dari bencana ekonomi, seperti inflasi dan deflasi. Pertanyaan sederhananya adalah, siapakah yang paling diuntungkan dengan meninggalkan dinar dirham sebagai alat tukar yang sudah berjalan berabad-abad tersebut?